Bab 721-725. Bab 721, Pertarungan Besar Antara Douzong. Banyak tatapan langsung terlontar begitu mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sejenak linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu. Wajah seperti iblis yang menyihir semacam ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa dari orang-orang yang cukup akrab dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan berseru saat melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya memandang wanita yang telah menarik Xiao Yan kembali saat dia mundur dengan wajah terkejut saat mereka tanpa sadar berteriak. Tangisan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Reputasi sengit Ratu Medusa sangat hebat di dalam Kekaisaran Jiama. Meskipun jejaknya telah menghilang beberapa tahun ini, reputasinya yang ganas masih tidak berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia sudah pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiao Yan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Medusa Ratu ini juga merupakan elit Douzong yang asli. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan arwah banyak ahli, kemungkinan dia akan mampu melindungi Xiao Yan. Tidak perlu panik. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut dari Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka sambil merasa heran. Jika musuh kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Terlebih lagi, hal terpenting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanya berada di puncak kelas Do Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukan elit sejati Douzong. Namun, dari kecepatan serangannya dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Douzong. Puncak kelas Do Huang hanya berjarak satu langkah dari kelas Douzong. Namun, jarak sebenarnya di antara mereka seperti jurang. Jia Xingtian adalah yang paling jelas tentang hal ini. Tidak terduga, dia sudah menerobos. Jia Xingtian menghela nafas pelan. Ekspresinya agak pahit. Dia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki peningkatan sedikit pun. Sekarang dia melihat Medusa, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu, telah menerobos, tidak dapat dihindari hatinya untuk terisak sedikit. Ini benar-benar tidak terduga. Xiao Yan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat heran tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Jika salah satunya termasuk Yao Lao, pihak Xiao Yan pada dasarnya memiliki dua Douzong elit. Barisan ini, benar-benar terlalu menakutkan. Beberapa orang saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa satu-satunya pemuda dengan kekuatan terbatas akan dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Transformasi ini memang terlalu besar. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara terkejut dengan penampilan Medusa. Mata mereka segera mulai berubah sedikit tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya memperkirakan bahwa Anda akan campur tangan. Xiao Yan dengan lembut terbatuk saat dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Medusa sedikit merajut alisnya dan berbicara dengan suara dingin, aku melakukan ini hanya karena pil pemulihan jiwa. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan hidup dan matimu? Xiao Yan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut keras wanita ini. Oleh karena itu, dia tidak terus terjerat dengannya tentang topik ini. Tatapannya menatap Medusa dan dia dengan lembut berkata, hari ini, aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika Anda mampu melakukannya, saya tidak keberatan menyerahkan hidup saya ini kepada Anda. Mata sipit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan menyihir yang tidak biasa sedikit menyempit setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan sehingga dia menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini, ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keangkuhan di tulang Xiao Yan. Namun, hari ini, Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali ke pelindung Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang ditangguhkan tidak jauh.
Dia berkata, kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu itu. Iya, Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan tajam Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap pelindung Wu yang jaraknya cukup dekat. Beberapa saat kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengucapkan kalimat, sulit. Orang ini terlalu kuat bahkan aku bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, aku tidak akan bisa mengalihkan perhatian untuk melindungi gurumu. Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan seorang wanita arogan seperti Medusa sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindung Wu. Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Xiao Yan menyelidiki. Meskipun dia bukan tandingan pelindung Wu dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemungkinan mereka akan mampu bersaing dengan pelindung Wu jika mereka bergandengan tangan, bukan? Gurumu telah menderita beberapa luka dari pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan bertarungnya sudah sangat berkurang. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sulit juga untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi. Medusa perlahan berkata. Hati Xiao Yan semakin tenggelam ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa, pelindung Wu juga telah pulih pada saat Xiao Yan berbicara dengan lembut dengan Medusa. Kilatan merah di bawah jubah berkedip ketika dia mendengar tangisan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ahli Medusa saat itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memperhatikan para ahli dari ras ini. Tidak disangka mereka akan bertemu di sini. SL, rupanya ada banyak Medusa dari generasi ke generasi dan Medusa yang dimaksud di sini adalah satu dari waktu yang lama. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah Hall of Souls kami. Kalau tidak, akan terlambat ketika masalah menyerang. Cahaya merah di mata tajam pelindung Wu berkedip saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan saat merasakan kekuatan yang menyebar dari tubuh Medusa yang tidak bisa diremehkan. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu sebelum akhirnya menembak ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Wang dipukul. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura agung yang keluar dari tubuh pelindung Wu. Pakar semacam ini adalah yang pertama dia temui dalam waktu yang lama. Dari kelihatannya, mustahil bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Kalau begitu, kami akan mencoba saranmu. Aku akan bergandengan tangan dengan gurumu. Medusa menghembuskan napas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindung Wu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiao Yan. Setelah Yao Lao ditangkap, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi balistik. Terima kasih banyak, Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya segera menjadi vertikal setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang begitu suka bertengkar pada saat seperti itu. Medusa mendengus rendah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menelan suaranya dan tetap diam. Tangannya yang halus bergerak dan energi 7 warna yang padat mengalir keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti pelangi dan menggumpal di tangannya. Sebuah cahaya yang indah berkedip dari itu. Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu saat melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil, Bone Chilling Flame. Keduanya menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci kuat pada pelindung Wu di tengah. Cek-cek, kenapa? Kalian berdua ingin bergandengan tangan. Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu melonjak saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yao Lao mengabaikan tawa dingin pelindung Wu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari yang terakhir. Kekuatan yang kuat menggeliat dan mereka siap untuk melepaskan serangan sengit kapan saja.
Cahaya merah berkedip dan tatapan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit di bawah jubah. Dari kelihatannya dari situasi saat ini, dia tidak mampu lagi berlarut-larut. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh roh hari ini tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Sangat disayangkan. Semangat seorang elit Douzong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja, pelindung Wu menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa muncul di mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan segel tangan pelindung Wu, baju besi berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan didorong keluar. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala manusia ilusi kaki besar. Kepala manusia ditutupi dengan rasa sakit, tampak seolah-olah menderita siksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semuanya akrab dengan wajah tua ini. Ini karena roh yang telah ditelan oleh pelindung Wu sebelumnya, Yun San. Gelombang suara tiupan rendah, dalam, tidak biasa tiba-tiba terdengar saat kepala ilusi Yun San muncul. Angin gelap bertiup berulang kali di atas langit, menyebabkan tubuh seseorang diselimuti rasa dingin. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke kepala ilusi yang tergantung di samping pelindung Wu. Bagian belakang gigi mereka dengan erat menggigit bibir merah bawah. Mereka, meskipun hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, tekanan kuat yang menyebar di langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan pelindung Wu juga menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Keduanya diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka. Sebuah tangan cakar hantu perlahan terulur dari bawah lengan pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan tersenyum ganas. Sebuah cahaya hitam aneh meletus dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala manusia. Mengikuti aliran cahaya hitam yang liar dan ganas, kepala manusia ilusi itu dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, lebarnya lebih dari 100 kaki. Ketika kepala mengembang, ekspresi menyakitkan di wajah juga menjadi lebih jelas. Garis spiritual menyedihkan yang tidak biasa samar-samar merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap menyebar ke seluruh tempat. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang kejam dan kejam tiba-tiba bergema di langit ketika kepala manusia ilusi itu secara bertahap berkembang menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki. Bab 722, ditangkap. Ekspresi kesakitan di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki segera mengeras ketika tawa pelindung Wu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan terkejut. Bang! Suara keras itu seperti guntur bergulir yang bergema di seluruh gunung. Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang telah pecah seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, itu menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak menghilang dari langit pada saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Kegelapan menutupi tanah, menyebabkan semua orang menyuarakan alarm mereka. Sesaat kemudian, berbagai warna Douqi meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari Douqi, seseorang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di dunia kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera pecah di tanah terbuka. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru saat kepanikan menyebar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan kedatangan kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindung Wu. Selama energi tersebar, kegelapan secara otomatis akan menghilang. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Kailin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia melihat langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari tampak tindakan pelindung Wu, tampaknya dia telah mengambil roh Yun San dan menyebabkannya menghancurkan diri sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari roh elit Douzong, tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar sedikit saat dia memikirkannya. Apakah orang ini membuat aktivitas sebesar itu hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan Douqi putih saat dia berdiri di samping Xiao Yan.
Cahaya Douqi yang redup menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekelilingnya, dan dia bertanya dengan suara ragu yang lembut. Jia Xingtian dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan roh Yun San menghancurkan dirinya sendiri. Target serangan utama dari riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah Guru Medusa dan Xiaoyan. Oleh karena itu, kami tidak dapat merasakan banyak hal. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap riak spiritual tak terlihat yang tidak biasa semacam ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia secara samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan secara bertahap melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Haibodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Douqi di tubuh mereka dengan cepat berpacu. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus kapan saja. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Namun, itu seperti raungan gemuruh di telinga Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya secara tiba-tiba saat merasakan riak spiritual menakutkan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Sialan. Xiaoyan mengeluarkan kutukan marah ketika pengamatannya sia-sia. Dia dengan erat merajut alisnya, dan hatinya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Benang api hijau tua mengalir di sepanjang nadinya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam pekat itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika api inti teratai berkilau, muncul di kedua mata, kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Sebuah dunia yang membawa sedikit warna hijau giok muncul di depan mata Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Sebuah pucat secara bertahap muncul di wajahnya. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya tidak baik. Yang terakhir sedikit lebih baik tetapi tubuh ilusi awalnya menjadi semakin transparan. Pelindung Wu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput tergantung pada sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan diaglomerasi dalam gugusan cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika roh Yun San menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindung Wu. Meskipun penglihatan Xiaoyan mampu melihat menembus kegelapan ini, tampaknya tirai langit hitam ini bahkan telah mengisolasi suara di kejauhan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak yakin apakah ada percakapan di antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa wajah pelindung Wu telah berubah menjadi biadab setelah mereka bertiga berhadapan untuk sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang di langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Gugus spiritual hitam gelap menarik di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Haibodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiaoyan. Karenanya, mereka hanya bisa berseru, apa yang terjadi? Apakah mereka bertarung di atas? Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Kepucatan muncul di wajah Fama. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar tertekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kluster energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa dan Yao Lao yang berwajah serius sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti bahkan untuk sesaat sebelum dengan keras dihancurkan. Riak menakutkan itu mengguncang ruang sampai bergetar. Racun, energi spiritual liar dan kekerasan menabrak Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat mengelak. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan secara maksimal, bagaimana bisa dengan mudah menghadapi kekuatan roh elit Douzong yang menghancurkan dirinya sendiri. 7 energi berwarna dan nyala api putih yang pekat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi energi spiritual yang liar dan ganas.
Namun, setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam pekat melonjak dan dengan paksa menekan energi agung yang keluar dari tubuh keduanya kembali ke mereka. Gok, 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Kepucatan juga muncul di wajah Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan seteguk darah segar dimuntahkan tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat menarik diri. Medusa mampu menarik diri dengan utuh tetapi Yao Lao yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Terlebih lagi, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada roh semacam ini tanpa perlindungan daging fisik. Oleh karena itu, cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan, bone chilling flame, di depannya tersebar. Setelah tubuh Yao Lao menerima pukulan yang begitu berat, hampir menjadi tidak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao Lao terluka parah. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura Yao Lao menjadi semakin lemah. Tes-tes, Yao Chen, pelindung ini mengatakan bahwa akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dan padat pelindung Wu segera terdengar dari tirai hitam besar ketika dia melihat tubuh spiritual Yao Lao menjadi hampir transparan. Tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di tempat tidak jauh dari Yao Lao. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah setelah melihat tindakan pelindung Wu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju yang terakhir dengan cara seperti kilat. Huff! Pelindung Wu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Ruang menjadi terdistorsi dengan cepat karena menghalangi yang pertama bergegas. Pelindung Wu dibantu oleh tirai hitam dalam memblokir Medusa. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan keriput pelindung Wu. Segera, cakar seperti hantu meraih roh Yao Lao yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yao Lao sedikit berfluktuasi saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan segera tiba. Setelah itu mengungkapkan wajah tua yang sangat cemberut. Yao Lao mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya. Tatapannya tampaknya telah menembus kegelapan saat menatap pria muda berjubah hitam berwajah pucat di puncak pohon. Dia tersenyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba menyembur keluar dari antara alisnya. Akhirnya, ia melesat melintasi langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiao Yan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya di masa depan. Keke, setelah bertahun-tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, Anda akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru, semoga, saya dapat melihat hari itu. Sebuah suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiao Yan segera gemetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Giginya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Adegan yang benar-benar tidak ingin dia lihat akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame. Namun, karena saya telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, mantra api, Anda tidak akan bisa menelan dan memperbaikinya. Tentu saja, jika suatu hari aku benar-benar menemui kemalangan, segel api di dahimu akan otomatis menghilang. Bone Chilling Flame akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu, kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepadamu dan menelannya. Keke, selain itu, cincin tempat aku menyembunyikan rohku disebut Bone Flame Ring. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah, pil pemakan kehidupan, saudara kedua Anda dan beberapa hal yang saya tinggalkan. Selain itu, jika Anda akhirnya bertemu teman lama saya Feng Zunze, Anda dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang Anda katakan, dan juga akan membantu Anda. TL, Zunze, bentuk sapaan hormat untuk seorang Douzun. Meskipun aku telah jatuh ke tangan, Hall of Souls, tidak akan mudah bagi mereka untuk memurnikan semangatku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum Anda memiliki kemampuan. Anda tidak dapat bertemu dengan kecelakaan sekecil apapun jika Anda ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Petik 2. Keke, anak kecil,
Kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Saya selalu sangat puas dengan Anda. Petik 2. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih perlahan-lahan muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan pelindung Wu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap semuanya menjadi sekelompok kabut hitam. Bab 723, Sakit. Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam diam-diam menyebar. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengusir semua kegelapan di dalam area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pelindung Wu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam pada saat ini. Ada fluktuasi yang agak familiar yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya. Dia segera menghela napas panjang lega. Dia akhirnya menangkap orang tua ini yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Kepala Ola akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Medusa yang bergegas mendekat setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang bergegas ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Cek-cek, bocah, gurumu sudah ditangkap. Anda juga harus pergi dan menemaninya. Pelindung Wu melarikan diri dari kejaran Medusa dalam sekejap mata, dan menembak langsung ke Xiao Yan sambil tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berdiri di puncak pohon dengan gaya yang membosankan. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan Yang lainnya di samping berubah drastis ketika mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan dalam upaya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku ke puncak pohon. Untuk sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindung Wu tiba-tiba bergegas saat beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas tidak tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk bertarung melawan pelindung Wu. Rambut panjang berwarna ungu hanyut terbawa angin. Anehnya, Ziyan kecil yang jarang berkelahi. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat aksi Ziyan. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk. Tangannya menggunakan beberapa kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pelindung Wu menatap marah ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar berani maju dan menghalanginya. Dia segera mengeluarkan teriakan marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam bergelombang meletus. Mata seperti permata itu menatap tajam pada kabut hitam yang datang menghampiri. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan memenuhi kedua mata Ziyan. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal berwarna ungu yang aneh di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu saat dilempar keluar dengan kejam. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindung Wu sebenarnya berfluktuasi. Itu segera menghilang. Tak disangka kekuatan Ziyan ternyata mampu menahan pukulan dari pelindung Wu, yang merupakan seorang elit Dousong. Tentu saja, sepertinya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini memberikan beban yang sangat besar pada Ziyan. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Hah! Pelindung Wu itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar memblokir serangan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Wajah cantik Medusa yang sedingin es muncul di depan Ziyan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menusuk ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa.
Tangan cakarnya yang seperti hantu terulur dan segera terbanting dengan cara yang aneh saat dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara benturan logam saat itu terjadi. Dentang, dentang, suara keras menyebabkan gendang telinga merasakan sakit yang menusuk. Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Hall of Souls kita? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda hal-hal cukup lama. Hanya menangkap Yao Lao sudah menyebabkan dia menghabiskan banyak usaha. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menusuk ke arah titik fatal pelindung Wu. Tanpa meninggalkan jejak, murid-muridnya melirik Xiao Yan yang tampak kusam yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Beberapa kemarahan juga diam-diam melonjak dari dalam pupil matanya. Serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan rohnya, tes-tes, kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan agak menyedihkan. Dia tertawa dengan cara yang jahat, berat, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Souls kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Mari kita berhenti hari ini. Tubuh pelindung Wu melintas dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan tumpul, segera pulih ketika tawa pelindung Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok melintas dan muncul di punggungnya. Kedua sayapnya mengepak saat dia dengan liar menembak ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangan dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan dari Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindung Wu justru bersukacita saat melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa melintas dan bergerak tepat saat pelindung Wu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan meraihnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Anda harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya erat-erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepalanya dengan kecewa saat melihat Medusa turun tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, memang, bocah, gurumu bukan tubuh spiritual biasa. Bahkan Kepala Aula sangat menghormatinya dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, datanglah ke Hall of Souls untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menunggumu. Pelindung Wu juga berhenti tinggal lebih lama lagi setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara seperti kilat. Dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah Xiao Yan yang penuh air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang lembut menepuk kepala Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, kamu harus berlatih keras jika ingin menyelamatkan gurumu. Dia menaruh semua harapannya padamu. Jangan kecewakan dia, apalagi, kamu tidak lagi sendirian. Klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jiama. Petik 2. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiao Yan, yang menangis kesakitan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar pelindung Wu telah melampaui harapan semua orang. Tak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan nasib seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terpancar di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu 2 kali selama tahun-tahun ini.
Pertama kali adalah ketika ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yun San. Kami, Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka. Ketika tatapannya menyapu mayat para sesepuh itu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Misty Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun Yun sudah memberitahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam Misty Cloud Sect. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yun San. Oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama dari Sekte Misty Cloud yang berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun Yun dengan erat mengepalkan tangannya. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan Sekte Misty Cloud terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang rekonsiliasi. Apa yang tidak dia katakan kepada Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan Sekte Misty Cloud. Bagaimanapun, pelindung Wu yang misterius itu adalah seorang penolong yang Yun San temukan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan secara langsung atau tidak langsung dihancurkan oleh Sekte Misty Cloud. Bahkan Yun Yun tahu bahwa tidak mungkin perselisihan antara kedua belah pihak dapat didamaikan. Oleh karena itu, kemungkinan Sekte Misty Cloud tidak akan ada lagi di dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yun Yun memiliki kepahitan saat pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan benar-benar berkembang sampai tahap ini. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan masalah ini tidak akan ada. Xiao Yan dan Sekte Misty Cloud semuanya akan utuh dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai berangsur-angsur tenang seiring waktu perlahan-lahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merahnya yang dingin untuk menyapu tanah terbuka dari Sekte Misty Cloud di bawah. Yun Yun dan Nalan Yanran, bab 724, berurusan dengan Sekte Awan Berkabut. Tanah terbuka segera menjadi sunyi ketika mata merah Xiao Yan menyapu ke bawah. Beberapa murid Misty Cloud Sekte diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius itu telah melarikan diri. Sepertinya sudah waktunya untuk datang dan mencari Sekte Awan Berkabut untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun Yun sedikit berubah saat melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun San sudah mati. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua hal di dalam Misty Cloud Sect. Karena hal inilah dia tidak bisa hanya melihat Sekte Misty Cloud dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ini sudah di saat seperti ini. Mengapa Anda tidak berbicara terus terang? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Yun Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang melayang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang luar biasa dingin. Emosinya sangat kacau saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun San menjadi jauh lebih pucat selama beberapa tahun ini, yang terakhir adalah gurunya. Sekarang Yun San telah mati di tangan Xiao Yan, dia seharusnya membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun San selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah berakhir seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa bantah. Yun San mati di tangan Xiao Yan. Berbicara secara wajar, dia pantas mati. Namun, di sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu membalas dendam untuknya sebagai murid dari Sekte Misty Cloud. Namun, lupakan masalah tentang Sekte Misty Cloud yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam. Oleh karena itu, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan-raguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit.
Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahan. Apa yang saya inginkan? Sekte Misty Cloud menculik ayahku lalu menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Souls dengan nasibnya yang tidak diketahui. Anda masih bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Petik 2. Yun Yun memegang tangannya yang halus dengan erat saat dia merasakan kesengsaraan dan kemarahan dalam kata-kata Xiaoyan. Kukunya menusuk telapak tangannya hingga terasa sakit. Dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati mantan. Dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan Sekte Misty Cloud beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikanmu. Namun, Anda telah mengubah Sekte Misty Cloud menjadi keadaan seperti itu. Tidak bisakah kamu berhenti saja? Payudara penuh Yun Yun naik dengan lembut saat dia dengan ringan menggigit bibir merah bawahnya. Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti. Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti itu. Apakah menurut Anda itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia bergemuruh. Aku tidak akan berhenti selama Misty Cloud Sect terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Hanya darah yang bisa menghapus perseteruan darah klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan menjadi seperti itu agar bahagia? Sekte Misty Cloud saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha, ha. Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar kemarahan dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan. Apakah Misty Cloud Sekte menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao saya? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao saya akan benar-benar musnah oleh Sekte Misty Cloud Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Petik 2. Sebuah pucat muncul di wajah cantik Yun Yun. Tubuhnya yang cantik sedikit bergetar. Setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua masalah ini dimulai oleh Sekte Misty Cloud. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Saya tahu bahwa Sekte Misty Cloud bersalah sehubungan dengan masalah klan Xiao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, wajah Yun Yun pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan bergetar saat mengencang saat dia melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan Sekte Misty Cloud karena ini. Saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Sekte Misty Cloud, hanya satu pihak yang bisa eksis di dalam kekaisaran Jiama. Saya tidak akan mengubah ini untuk siapapun, termasuk Anda. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang dipenuhi amarah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu masalahnya, kamu harus mengalahkanku dulu. Saya pikir itu akan sangat mudah mengingat kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangannya yang halus dan pedang panjang berwarna hijau melintas dan muncul. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berbicara dengan tenang. Yun Yun, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Hati Xiao Yan langsung murka saat melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Wajahnya ganas saat dia berteriak. Maaf. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan biadab di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Namun, dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Misty Cloud. Memiliki konsep yang dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak dapat meninggalkannya. Mata Xiao Yan marah melihat sosok lembut gemetar indah Yun Yun. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan paksa semacam ini tidak dianggap baik. Setelah kekuatan obat selesai,
kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertarung. Masih ada kita di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Aku akan melakukannya sendiri. Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara. Mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara tatapannya tegas mulai pada Yun Yun di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan Douqi yang perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepalkan pedang panjang itu. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. Guru. Tubuh Nalan Yanran di samping melintas dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat Douqi melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, izinkan saya untuk melakukannya, hal-hal berkembang ke tahap ini karena kekeraskepalaan saya saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikahi orang yang tidak kamu sukai saat itu, Yun Yun menghela nafas. Namun, setidaknya saya adalah anggota dari Sekte Mystic Cloud. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Sekte Mystic Cloud. Serahkan pertempuran ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suaranya yang jernih terdengar, Xiao Yan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, saya juga anggota Sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, jika kamu ingin menghancurkan Sekte Mystic Cloud, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menghirup udara. Dalam-dalam, Douqi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Nalan Yanran. Yanran, ini adalah masalah antara Mystic Cloud Sect dan Xiao Yan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah ketika Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan. Jelas bahwa Sekte Mystic Cloud saat ini dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak dapat menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su. Keras kepala muncul di matanya yang cantik. Semua kemampuanku diturunkan kepadaku oleh guru dan Sekte Mystic Cloud. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir telah jelas melebihi mereka. Tuan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku yang lama untuk mengejar gadis ini dengan benar. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang perlahan menggelap dan buru-buru berbicara sambil melompat di tempat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyela kata-kata dari mulut Nalan Jie. Dia bahkan tidak memandangnya. Tatapannya terfokus pada Nalan Yanran yang berwajah keras kepala di bawah. Sebuah cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci, 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 ci. Sosok hitam itu bergerak aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau kehitaman giok tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Segera, sosok hitam yang telah diubah Xiao Yan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiao Yan secara tiba-tiba. Sok segera muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya? Ruang di depannya berdesir luar biasa tepat saat Nalan Yanran linglung karena hal ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan Douqi yang kuat ditembakkan dengan kejam. Bang! Bang, 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 gumpalan api hijau tua melintas dan muncul. Itu bertabrakan dengan Douqi itu dan segera meledak di tengah suara yang rendah dan dalam. Kedua serangan dengan cepat saling memusnahkan. Nalan Yanran baru saja mundur ketika sosok hitam langsung menembus hambatan udara. Dia dengan kuat meraih lehernya yang panjang, menyebabkan tubuh indahnya menegang.
Meskipun kami berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Suara dingin perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat meraih tenggorokan yang terakhir. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Bab 725, Nasib Sekte Awan Berkabut. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan setelah hanya 2 atau 3 kali pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat ini dia benar-benar percaya bahwa Yun San benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah melewati ujian, gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiao Yan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya diperpanjang dalam lengkungan anggun. Namun, itu tidak berani bergerak sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiao Yan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar mati-matian melepaskan kekuatannya, kemungkinan besar jiwa wanita ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiao Yan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya telah menahan Nalan Yanran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Xiao Yan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga terkejut sampai keringat dingin mengalir deras. Kedua tubuh mereka bergerak dan bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas doang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Sekte Misty Cloud sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yun San yang mati tetapi lebih dari setengah sesepuh juga mati. Meskipun sekte tersebut masih memiliki Yun Yun, seorang elit Do Huang dengan reputasi yang cukup bagus, kemungkinan besar sekte tersebut akan mengalami kesulitan yang menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiao Yan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegang leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukan orang yang benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun Yun. Bunuh. Tangisan yang menggetarkan surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung tepat saat cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Segera, sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan para murid Misty Cloud Sekte di lapangan terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang membubung ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang di dalam Misty Cloud Sect? Aliran manusia yang datang dari segala arah mengalir ke Sekte Misty Cloud seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di tempat dekat tanah terbuka dan benar-benar mengepung semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yao Ye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Ye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tercengang saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah benar-benar berantakan. Akhirnya, itu berhenti di pria muda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan Sekte Misty Cloud telah hancur total. Asalkan perintahnya diberikan, Yao Ye buru-buru melangkah maju saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat niat Xiao Yan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di langit. Nasib Misty Cloud Sect sepenuhnya ada di tangannya. Selama dia memberitahu, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di Sekte Awan Berkabut hari ini. Semua murid Misty Cloud Sekte akan menjadi jiwa yang mati di hadapan pedang. Yao Ye dengan patuh mengangguk ketika dia mendengar ini.
Meskipun dia bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang itu yang bisa melakukan tembakan di sekitar sini. Nasib Misty Cloud Sect saat ini sudah ditentukan. Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun telah benar-benar runtuh. Namun, harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu, dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada yang pertama. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Misty Cloud yang paling mereka takuti. Namun, tidak lama kemudian, sekte awan berkabut baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang telah menyerbu puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik pucat putih Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Batuk, batuk. Sebuah kemerahan ramping melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru, Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan melirik tentara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiao saya? Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan dengan dingin berbicara. Yun Yun tersenyum dengan cara yang tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengepalkan gigi peraknya tiba-tiba. Aku akan membayarnya. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Pedang panjang tajam di tangannya dengan kejam menusuk ke lehernya. Guru, tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang itu menembus udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul saat hendak menusuk leher Yun Yun. Itu segera meraih dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang dan jatuh darinya. Yun Yun terkejut ketika dia melihat bahwa pedang panjang itu dihentikan. Dia segera melihat tangan yang terpotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah gelap dan dingin Xiao Yan yang luar biasa, merasa tak berdaya untuk sesaat. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika Anda mati, semua anggota sekte Misty Cloud akan menemani Anda mati. Xiao Yan membuang pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh saat dia menggosokkan tangannya ke jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa sekte Misty Cloud berutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari sekte Misty Cloud ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun tidak berani membuat gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman ini dari Xiao Yan. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mendesiskan kata-kata. Membayar kembali. Membayar apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayahku dan guruku kembali? Kamu wanita idiot. Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung melawannya berulang kali untuk sekte Misty Cloud. Ini menyebabkan kemarahannya menyerang hatinya. Seluruh tanah terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib sekte awan berkabut saat ini berada di tangan pemuda yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kehebatan orang yang kuat. Saya tidak menggunakan hidup saya untuk mengancam Anda untuk melepaskan sekte Misty Cloud. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memilikinya sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, saya tidak perlu lagi tinggal di dunia ini jika semua orang di sekte awan berkabut benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur.
Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Matanya berkedip dengan cara yang tidak stabil. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit semuanya dengan bijak memilih untuk tidak menyela ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang mendalam dengan Yun Yun. Tampaknya benar-benar ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di sampingnya tetap melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya ketika dia mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang dipenuhi dengan makna tersembunyi. Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik Ziyan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton pemandangan di bawah. Setelah itu, dia secara acak menggosok kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiao Yan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Sekte Mystic Cloud dan Guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau pelayan. Nalan Yanran di sampingnya tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Xiao Yan saat ini, dia pasti akan menjadi sekte awan berkabut lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan semacam ini adalah hubungan seorang pelayan atau budak. Mereka masih cukup yakin dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiao Yan di masa lalu, hal-hal secara alami akan berubah setelah mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika saya memiliki minat seperti itu, hubungan kami akan berbeda 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, Anda ingin menggunakan diri Anda untuk menukar nyawa begitu banyak orang di Sekte Misti Cloud, atas dasar apa Anda pantas mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak lancang terhadap pemuda ini, yang mengendalikan kehidupan Sekte Awan berkabut di tangannya. Saat ini, status kedua pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, Sekte Mystic Cloud tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiao Yan. Suaranya serak saat dia berbicara. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Dia mulai dengan penuh perhatian pada Yun Yun di depannya. Namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan sengit kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiao Yan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suaranya yang dingin bergema di langit. Bubarkan Sekte Mystic Cloud dalam waktu sebulan. Kalau tidak, tidak ada yang akan tetap hidup. Petik,